Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Prasetyo dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember tahun 2019. Saya ucapkan selamat datang untuk yang telah berpartisipasi menonton video pembelajaran ini. Saya harap video pembelajaran ini dapat kita gunakan bersama untuk sharing-sharing belajar mengenai materi-materi yang ada di sekolah dasar. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti jika dalam penyampaian materi saya kurang memahami. Karena di sini saya juga masih belajar dan masih membutuhkan motivasi dari banyak orang untuk melatih kepercayaan diri saya dan juga keterampilan berbicara. Intinya di sini saya masih membutuhkan banyak motivasi untuk bisa lancar dan juga memahami mengenai materi-materi yang ada di sekolah dasar. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang ada di kelas 3 sesuai dengan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Di dalam kelas 3 sekolah dasar, khususnya semester 1, sesuai dengan buku tematik terpadu kurikulum 2013, terdapat 4 tema. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 3, benda di sekitarku. Tema 4, kewajiban dan hakku. Di sini saya akan memfokuskan untuk membahas tentang tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Yang dimana di dalam tema 4 ini terdapat subtema pembelajaran. Subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Dalam video pembelajaran ini, saya akan mengulas tentang kewajiban dan hakku di rumah, yaitu subtema pembelajaran 1. Apa sih itu kewajiban dan hak? Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau terima setelah melakukan kewajiban tersebut. Kewajiban dan hak seorang anak di rumah. Apa saja itu? Menjaga kesehatan tubuh. Berpakaian bersih dan rapi. Tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Dan menyayangi orang tua. Menjaga kesehatan tubuh. Apa saja yang dapat dilakukan seorang anak untuk menjaga kesehatan tubuhnya? Mandi dan menjaga kesehatan fisik tubuh. Kenapa sih kita harus mandi untuk setiap harinya? Karena dengan mandi, kita akan mendapatkan tubuh yang bersih, wangi, dan dapat mencegah munculnya beberapa penyakit kulit di dalam diri kita. Selain itu, dengan mandi, tubuh kita akan kembali segar. Sehingga disarankan apabila kita hendak pergi ke sekolahan, kita wajib mandi terlebih dahulu. Agar tubuh kita menjadi segar dan tidak mengantuk saat pembelajaran berlangsung.
Menjaga pola makan. Dengan menjaga pola makan, tubuh akan tetap sehat dan bugar, menjauhkan dari penyakit yang berbahaya, dan memiliki tubuh yang bagus yang dapat membuat kita lebih percaya diri. Untuk mendapatkan itu semua, tentunya harus diimbangi dengan melakukan kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga apa yang dapat kita lakukan di rumah? Seperti halnya bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, dan lari-lari kecil di halaman. Minimal olahraga yang dapat kita lakukan setiap harinya yaitu 30 menit sampai 1 jam. Sehingga setelah kita melaksanakan atau menjalankan itu semua, menjalankan kewajiban itu semua, kita akan mendapatkan sebuah hak, yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini kita gunakan untuk mengembalikan stamina tubuh yang telah kita gunakan untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu. Selanjutnya, mendapat makanan yang seimbang. Dengan istirahat yang cukup, perlu diimbangi juga dengan memakan makanan yang seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap sehat dan bugar. Dan juga untuk mengembalikan stamina yang telah kita gunakan untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu. Berpakaian bersih dan rapi. Apa saja yang dapat dilakukan seorang anak untuk menjaga pakaiannya agar tetap bersih dan rapi? Mencuci baju apabila sudah kotor. Berpakaian sesuai kebutuhan. Ya, perlu kita terapkan agar kita lebih bertanggung jawab dalam berpakaian. Seperti halnya dalam kita pergi ke sekolah, ya kita harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu seragam sekolah, sesuai dengan aturan atau kebijakan sekolah kita masing-masing. Lain halnya, jika kita ingin bermain, jangan sesekali kita bermain menggunakan seragam sekolah. Alangkah baiknya kita gunakan pakaian sesuai dengan kebutuhan kita untuk bermain. Agar apa? Agar seragam kita itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan juga tidak akan mudah rusak. Selanjutnya, belajar melipat dan menyetrika baju. Kewajiban itu semua dapat melatih kemandirian seorang anak sejak dini dan dapat menanamkan juga sikap bertanggung jawab dalam berpakaian. Setelah kita melaksanakan kewajiban itu semua, kita akan mendapatkan suatu hal, yaitu mendapatkan pakaian yang nyaman dari orang tua. Pakaian yang nyaman itu tidak harus mahal. Yang terpenting, ketika kita pakai, pakaian itu nyaman di tubuh kita dan dapat melindungi tubuh kita dari bahaya dari luar. Tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Apa saja yang dapat dilakukan seorang anak? Membersihkan lingkungan rumah. Untuk membersihkan lingkungan rumah ini, seorang anak dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti halnya menyapu ruangan dalam rumah, menyapu halaman, mengepel rumah, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan lingkungan rumah yang bersih, kita akan merasa nyaman dan betah ketika kita
tinggal di rumah. Selanjutnya, menjaga keharmonisan keluarga. Ini dapat dilakukan seperti membantu satu sama lain. Membantu satu sama lain ini ketika ketika seorang ibu yang lagi sibuk di dapur, langkah baiknya kita untuk membantu pekerjaannya. Karena apa? Karena dari situ kita memiliki kesempatan untuk saling berkomunikasi, untuk saling cerita, sehingga keharmonisan keluarga itu muncul. Selanjutnya, menjalankan peraturan yang ada. Dengan menjalankan peraturan yang ada, kita akan memiliki, tanpa kita sadari, kita akan memiliki sikap disiplin, menghargai, dan juga bertanggung jawab. Sehingga setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban itu, kita akan mendapatkan hak, yaitu mendapatkan hidup yang sejahtera. Mendapatkan hidup yang sejahtera itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena memiliki rumah yang bersih dan nyaman, sehingga kita tuh betah untuk tinggal di rumah. Dan juga mendapatkan rumah yang bersih dan nyaman itu tentu ya, sesuai yang telah saya sampaikan tadi. Menyayangi orang tua. Apa saja yang dapat dilakukan seorang anak untuk menyayangi orang tuanya? Selalu mendoakan. Selalu mendoakan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua telah merawat kita dari kecil hingga besar nanti, tanpa meminta balasan apapun, dan mereka rela berkorban hanya untuk melihat kalian, anaknya ini, bahagia. Selain itu, dengan mendoakan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk meminta langsung agar orang tua kita dijaga dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Selanjutnya, menjalankan perintah yang baik dari orang tua. Dalam hal ini, anak harus mampu memilah mana perintah yang baik dan mana perintah yang buruk. Menjalankan perintah baik dari orang tua dengan ikhlas merupakan cara yang dapat dilakukan seorang anak untuk selalu taat dan tunduk kepada orang tua. Sedangkan menjalankan perintah yang buruk itu dapat membuat rugi diri seorang anak. Karena apa? Karena dengan keseringan seorang anak itu menjalankan perintah yang buruk, anak itu akan memiliki sifat yang buruk juga dari dalam dirinya. Selanjutnya, berterima kasih. Berterima kasih ini tidak hanya dapat dilakukan seorang anak dengan ucapan, melainkan dengan beberapa tindakan yang mana dapat meringankan beban dari pekerjaan orang tua. Sebagai contoh, jika seorang ibu lagi sibuk mengerjakan tugas dapur dan belum sempat mengerjakan tugas membersihkan lingkungan rumah, alangkah baiknya kita sebagai anak mengambil alih pekerjaan membersihkan lingkungan rumah tersebut. Agar apa? Agar beban pekerjaan orang tua dapat sedikit berkurang dengan bantuan dari kalian, dari seorang anak itu. Dan berterima kasih kepada orang tua, banyak cara lagi untuk menyampaikannya.
Selanjutnya, berbicara lembut dan sopan. Setelah kita melaksanakan kewajiban itu semua, kita akan mendapatkan sebuah hak, mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua, mendapatkan perlindungan dan dijaga. Waktunya mengingat. Dalam video pembelajaran ini, saya paparkan beberapa soal latihan guna melatih kemampuan mengingat setelah mempelajari suatu materi. Pertama, apa akibatnya jika semua anggota keluarga tidak menjalankan kewajibannya untuk tinggal di rumah yang bersih dan nyaman? 2. Bagaimana cara kita untuk berterima kasih kepada orang tua karena kita telah menerima kasih sayang dan perhatian yang cukup? Ketiga, berikan saran pada kalimat di bawah ini. Putri sedang bermain tetapi masih mengenakan seragam sekolah. Waktunya pembahasan. Soal 1. Apa akibatnya jika semua anggota keluarga tidak menjalankan kewajibannya untuk tinggal di rumah yang bersih dan nyaman? Pastinya, semua anggota keluarga tersebut tidak akan menerima haknya. Karena apa? Karena mereka tidak menjalankan kewajibannya untuk tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Selanjutnya, rumah akan menjadi berantakan karena semua anggota keluarga tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Sehingga akan memunculkan suatu perdebatan. Perdebatan itu dapat berupa saling menyalahkan karena tidak melakukan hal ini, tidak melakukan hal itu, dan hal-hal lain sebagainya. Sehingga semua itu akan membuat keharmonisan keluarga menjadi berkurang. Soal 2. Bagaimana cara kita untuk berterima kasih kepada orang tua karena kita telah menerima kasih sayang dan perhatian yang cukup? Seperti hal yang sudah saya sampaikan di awal tadi, cara berterima kasih kepada orang tua tidak hanya dapat dilakukan melalui ucapan, namun dapat disampaikan dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat meringankan suatu pekerjaan dari orang tua. Bagaimana cara kita untuk berterima kasih? Yang pertama, membantu dalam merawat lingkungan rumah. Seorang anak dapat melakukan dengan cara membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seperti halnya menyapu rumah, mengerjakan pekerjaan dapur seperti mencuci piring, membantu memasak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memberikan perhatian. Memberikan perhatian ini dapat dilakukan anak dengan memberikan pijatan-pijatan kepada orang tua apabila orang tua kita terlihat sangat lelah. Selain itu, dapat mengerjakan pekerjaan mereka dan merawat mereka jika mereka sedang kurang enak badan. Selanjutnya, menjalankan perintah yang baik. Menjalankan perintah-perintah yang baik ini dapat menumbuhkan sikap-sikap yang baik dalam diri seorang anak. Apabila seorang anak itu menjalankan perintahnya secara ikhlas dengan baik dan benar, anak itu telah berusaha menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada orang tuanya. Selanjutnya, menjaga nama baik keluarga.
menjaga nama baik keluarga ini dapat dilakukan seorang anak, seperti halnya menjaga ucapan dan perilaku ketika di luar rumah. Bersikap baik dan sopan, tidak melakukan perbuatan yang tercela, dan menjaga rahasia keluarga. Soal ketiga, berikan saran pada kalimat di bawah ini. Putri sedang bermain, tetapi masih mengenakan seragam sekolah. Saran apa saja yang dapat kita berikan untuk Putri ini? Yang pertama, sebaiknya ganti baju terlebih dahulu, gunakan baju khusus bermain. Karena apa? Jika Putri ini bermain mengenakan seragam sekolah, Putri ini kurang bertanggung jawab dalam berpakaian. Jika menggunakan seragam sekolah untuk bermain, seragam sekolah itu akan mudah rusak dan juga tidak dapat digunakan dalam waktu yang panjang. Selanjutnya, sarannya sebaiknya jangan bermain jika masih mengenakan seragam sekolah. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.